Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kita mencoba membahas tentang monosit ya. Monosit. Monosit adalah salah satu sel darah putih yang difungsikan melemahkan dan sekaligus memakan infeksi, virus, dan bakteri. Saya ulangi sekali lagi. Monosit ini adalah salah satu sel darah putih yang difungsikan untuk melemahkan dan sekaligus memakan infeksi virus dan bakteri. Ini nanti sama halnya dengan basofil, terus neurofil ya, neurofil dan leukosit. Ini nanti dia sama nih. Nah, jadi monosit ini difungsikan untuk melemahkan sekaligus memakan bakteri, virus, dan infeksi. Ini nanti sama halnya dengan basofil, neurofil, dan leukosit ya. Terus monosit adalah salah satu sel terbesar dari darah, terus garis pertahanan kedua dari tubuh, yang dikenal kemampuannya dengan yang pertama mengenal bahaya atas serangan infeksi, virus, dan bakteri. Yang kedua, penting untuk mengingatkan, tubuh itu ya. Yang kedua, penting untuk mengingatkan tubuh itu atas serangan infeksi virus dan bakteri yang belum pernah dialami, atau sering disebut yang belum pernah menyerang tubuh itu. Intinya seperti itu ya. Ini monosit adalah monosit adalah berada di aliran darah. Monosit itu adalah sel darah putih yang berada di aliran darah. Terus nanti dia akan berubah nama menjadi makrofag ya, menjadi makrofag. Kalau dia nanti berubah tempat. Maksudnya begini. Monosit ini adalah sel darah putih yang berada di aliran darah. Nanti kalau dia berpindah tempat ke jaringan tubuh, maka namanya makrofag. Jadi kalau dia nanti berpindah tempat ke jaringan tubuh, maka namanya menjadi makrofag. Jadi antara monosit dan makrofag ini nanti salah satu, maksudnya begini, antara monosit dan makrofag ini nanti salah satu garis pertahanan tubuh kedua dari kekebalan tubuh. Contohnya nanti kalau kita ada benturan, terus nanti benturan itu mengalami pelukaan. Nah, maka nanti monosit itu
yang berada di aliran darah, dia akan berpindah tempat ke jaringan tubuh untuk memakan atau melemahkan infeksi virus dan bakteri. Maka namanya akan berubah menjadi makropak bila dia nanti masuk ke jaringan tubuh. Intinya seperti itu ya. Terus makropak. Makropak itu yang pertama fungsinya melemahkan sekaligus memakan infeksi virus dan bakteri. Yang pertama, melemahkan sekaligus memakan infeksi virus dan bakteri. Yang kedua nanti, penting untuk mengingatkan tubuh itu bahwa memang ada serangan infeksi virus dan bakteri. Maka bisa dibilangin antara keduanya nanti, antara monosit dan makropak itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan untuk menjadi kekebalan tubuh ya. Terus satu lagi, ukuran sel darah putih itu nanti lebih kurang 5.000 sampai 10.000 ya. Jadi nanti bila kadar leukosit ya atau sel darah putih itu nanti tinggi, biasanya ini akan lebih sekitar 500 ya, 500 atau 10% dari total sel leukosit itu. Jadi nanti bila nanti leukosit ini tinggi, maka otomatis nanti monosit itu juga akan ikut tinggi. Nah, biasanya angkanya itu meningkat sekitar lebih kurang 500. Jadi meningkatnya nanti monosit itu sering berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berat atau sering berkaitan dengan penyakit-penyakit kronis. Jadi insya Allah pembahasan kita hari ini cukup di sini dulu ya. Berarti antara monosit dan makropak, intinya sih antara monosit dan makropak itu salah satu antara monosit dan makropak itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi monosit dan makropak itu salah satu antibodi di dalam tubuh. Maka nanti monosit itu juga sel terbesar dari darah, terus pertahanan tubuh kedua. Jadi insya Allah sampai di situ dulu pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.